Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mar di Internet Series. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang krisis hiperglikemia. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada topik ini adalah pengertian, pendekatan diagnosis banding, tata laksana, komplikasi, dan prognosis dari krisis hiperglikemia. Secara pengertian atau definisi, krisis hiperglikemia merupakan bentuk komplikasi metabolik akut paling serius pada pasien-pasien diabetes mellitus. Mengenai patomekanisme terjadinya krisis hiperglikemia ini adalah terjadinya penurunan insulin dan terjadinya peningkatan hormon kontrregulatory seperti glukagon, katekolamin, kortisol, dan growth hormone. Ada dua golongan yang terjadi pada krisis hiperglikemia ini, yaitu KAD dan HHS. KAD atau ketoasidosis diabetik ditandai dengan adanya defisiensi insulin yang berat sehingga menyebabkan terjadinya hiperglikemia dan dehidrasi. Adanya keton dan asidosis metabolik. Sedangkan pada HHS atau hiperosmolar hyperglycemia state, ini terjadi defisiensi insulin yang relatif sehingga terjadi hiperglikemia yang berat dan dehidrasi serta adanya hiperosmolalitas. Pendekatan diagnosis antara ketoasidosis diabetik dan status hiperglikemia hiperosmolar ini sering overlapping. Artinya, tanda dan gejalanya hampir sama. Kemudian, bagaimana cara pendekatan diagnosis untuk ketoasidosis diabetik? Ini bisa kita cermati dari anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, ditemukan beberapa hal seperti keluhan mual muntah, haus, kemudian poliuria, nyeri perut atau sesak nafas, gula yang berkembang dalam waktu kurang dari 24 jam, pemberian insulin yang inadequat, adanya infeksi, infark, obat-obatan tertentu seperti kokain, dan adanya kehamilan. Kemudian dari pemeriksaan fisik, hal-hal yang bisa kita temukan pada ketoasidosis diabetik ini adalah takikardi, dehidrasi, hipotensi, takipni, pernapasan kusmol, distres pernapasan, napas yang berbau keton, nyeri tekan akut, serta ada letargi atau koma. Sedangkan pada pemeriksaan penunjang, maka akan kita dapatkan hiperglikemia yang lebih dari 250 mg per desiliter. Adanya ketonemia dan atau ketonuria. Adanya asidosis metabolik di mana HCO3-nya kurang dari 18 dengan anion gap yang meningkat. Kemudian bagaimana cara pendekatan diagnosis untuk status hiperglikemia yang hiperosmolar? Ini juga sama kita cermati dari anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis bisa kita dapatkan adanya poliuria, berat badan yang turun, berkurangnya asupan oral, letargi atau koma, riwayat infark miokard, stroke, sepsis, dan infeksi berat. Kemudian dari pemeriksaan fisik bisa kita temukan adanya tanda dehidrasi, hipotensi, takikardi, serta perubahan status mental. Kemudian pada status hiperglikemia hiperosmolar ini, pada pemeriksaan penunjang bisa kita temukan seperti hiperglikemia di mana gula darahnya lebih dari 600 mg per desiliter. Adanya hiperosmolalitas lebih dari 350 miliosmol per liter. Adanya azotemia prerenal
asidosis dan ketonemia tidak ada atau ada ringan, pH yang lebih dari 7,3 serta bikarbonat yang lebih dari 18 mg per liter. Pendekatan diagnosis untuk membedakan KAD dan HHS ini bisa kita lihat dari beberapa parameter, di mana pada KAD ada yang ringan, sedang, dan berat, ya. Kemudian beberapa parameter yang akan kita bandingkan antara KAD dengan HHS itu diantaranya misalnya parameter pH arteri, bikarbonat serum, keton urin, keton serum, osmolaritas serum efektif, anion gap, dan status mental. Nah, dari beberapa parameter ini nanti bisa kita memasukkan penggolongannya. Apakah dia termasuk KAD atau HHS, kemudian KAD yang ringan, sedang, ataupun yang berat. Ada beberapa diagnosis banding untuk krisis hiperglikemia ini. Di antaranya adalah starvation ketosis, asidosis laktat, akut pada CKD, alkoholik ketoasidosis, dan pada penyalahgunaan obat-obat tertentu. Prinsip penata laksanaan pada krisis hiperglikemia ini adalah meliputi resusitasi cairan, kemudian terapi insulin, koreksi kalium, bikarbonat, serta pemantauan. Tata laksana hiperglikemia krisis ini dengan resusitasi cairan. Yang paling penting adalah untuk menentukan status hidrasinya. Apakah termasuk hipovolemia yang berat, dehidrasi ringan, atau adanya renjatan kardiogenik. Pada hipovolemia yang berat, maka perlu adanya resusitasi cairan dengan NaCl 0,9%, 1 liter per hari. Kemudian pada status hidrasi yang dehidrasi ringan, maka evaluasi kadar natriumnya. Apakah natriumnya normal, natriumnya tinggi, atau natriumnya yang rendah. Pada kasus yang natriumnya meningkat atau normal, maka perlu NaCl yang 0,45%, yaitu 250 sampai dengan 500 ml per jam. Kemudian pada kasus yang natriumnya yang rendah, maka kita menggunakan NaCl yang 0,9%, 250 sampai dengan 500 ml per jam. Kemudian kita evaluasi kaitannya dengan glukosa serum yang mencapai 200 mg per desiliter, yaitu untuk KAD, atau 300 mg per desiliter untuk HHS. Kemudian ganti cairan dextrose 5% menjadi NaCl yang 0,45% dengan ketentuan 150 sampai dengan 250 mg per jam. Ya, dalam tata laksana resusitasi cairan itu juga kita perhatikan bahwa apabila ada rejatan kardiogenik, maka perlu adanya observasi hemodinamik. Kemudian tata laksana insulin pada kasus krisis hiperglikemia ini. Ya, jadi kita bisa menggunakan insulin reguler dengan dosis 0,1 unit per kilogram berat badan bonus IV, kemudian 0,1 unit per kilogram berat badan infus kontinu. Ini nanti kita bedakan apakah dia kasusnya KAD atau HHS. Kalau KAD, maka gula darah 200 mg per desiliter, infus reguler 0,05 sampai dengan 0,1 unit per kilogram berat badan per jam IV. Kemudian pertahankan hingga gula darah antara 150 sampai dengan 200 mg per desiliter dan resolusi KAD. Sedangkan pada kasus HHS, maka gula darah 200 mg per desiliter,
infus reguler 0,05 sampai dengan 0,1 unit per kilogram berat badan per jam IV. Pertahankan hingga gula darahnya itu 200 sampai dengan 300 mg per desiliter dan pasien sadar penuh. Hal-hal yang perlu kita perhatikan juga adalah terkait dengan pemeriksaan elektrolit, pH vena, kreatinin, gula darah per 2 sampai dengan 4 jam hingga pasien stabil. Pos resolusi, berikan insulin subutan. Kemudian transisi IV ke subutan, infus insulin IV selama 1 sampai dengan 2 jam setelah insulin subutan dimulai untuk mencapai insulin plasma yang adekuat. Kemudian pasien insulin naive yaitu mulai dari 0,5 sampai dengan 0,8 unit per kilogram berat badan per hari. Sesuaikan kebutuhan dan faktor presipitasi. Kemudian terkait dengan tata laksana koreksi kalium pada kasus hiperglikemia krisis. Pertama, periksa fungsi ginjal. Apakah urin outputnya kurang lebih 50 ml per hari per kilogram berat badan. Kemudian cek kaliumnya. Apakah kaliumnya kurang dari 3, kaliumnya 3 sampai 5, atau kaliumnya lebih dari 5 mg per liter. Jika kaliumnya itu kurang dari 3 mg per liter, maka tunda insulin. Kemudian berikan kalium 20 sampai dengan 30 mg per liter sampai kaliumnya lebih dari 3 mg. Jika kaliumnya itu 3 sampai dengan 5 mg per liter, maka koreksi kalium dengan 20 sampai dengan 30 mg per liter per 1 liter cairan IV guna menjaga kalium 4 sampai dengan 5 mg per liter. Dan jika kaliumnya ternyata sudah lebih dari 5 mg per liter, maka tunda kalium dan periksa kadar kalium per 2 jam. Kemudian bagaimana terkait dengan tata laksana bikarbonat? Maka yang paling penting adalah kita melihat pH arterinya terlebih dahulu. Apakah dia lebih dari sama dengan 6,9 yang artinya tidak perlu kita koreksi, atau pH arterinya kurang dari 6,9, maka perlu pemberian natrium bikarbonat 100 mmol dalam 400 cc steril water ditambah dengan 20 mg kcl selama 24 jam. Kemudian evaluasi ya, jika pH kurang dari 7, ulangi per 2 jam sampai pH-nya lebih dari 7, kemudian periksa kadar kalium per 2 jam. Beberapa hal yang perlu kita pantau pada kasus ini diantaranya adalah tekanan darah, nadi, nafas, status mental, cairan, dan urin outputnya. Kemudian apa saja komplikasi yang mungkin akan terjadi pada kasus hiperglikemia krisis ini? Di antaranya adalah bisa terjadi rejatan hipovolemik, trombosis vena, sindrom distres nafas akut, kemudian komplikasi akibat pengobatan seperti terjadinya hipoglikemia, hipokalemia, overload udim cerebral. Terkait dengan prognosis dari hiperglikemia krisis, untuk yang KAD, maka mortalitas 2% untuk usia yang kurang dari 65 tahun. Sedangkan mortalitasnya mencapai 22% untuk usia di atas 65 tahun. Sedangkan untuk HHS mortalitasnya tinggi, yaitu 20 sampai dengan 30%.